Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebatku. Hari ini berjumpa lagi dengan Bu Ita. Kita hari ini akan belajar tentang tema 4, subtema 3, pembelajaran 4. Apa saja yang mau kita pelajari? Yuk kita saksikan bersama-sama. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak bisa membacanya ya. Anak-anak, tahukah kamu tradisi palang pintu? Perhatikan gambarnya. Ini adalah palang pintu. Tradisi ini menjadi bagian dalam prosesi upacara pernikahan adat Betawi. Perpaduan antara silat dan seni pantun yang jenaka menjadi hal yang dominan dalam tradisi palang pintu. Di dalam tradisi palang pintu, terdapat dua orang yang dijadikan perwakilan dari kedua mempelai pengantin. Rombongan mempelai pengantin laki-laki akan meminta izin kepada keluarga mempelai wanita. Nah, di sini terjadi berbalas pantun. Bita akan coba membacakannya ya. Kayu gelondongan, kayu cendane, anak Belande mati di tangsi. Nih rombongan dari mana mau kemana? Lewat sini kudu permisi. Orang tue umame keramat, kalau ngomong jangan nyakitin hati. Ayo datang ame Bang Somat, mohon diterima dengan senang hati. Nah, kira-kira begitulah jalannya tradisi palang pintu. Anak-anak, ini adalah salah satu bentuk kebudayaan yang harus dilestarikan. Nah, sekarang anak-anak bisa mengingat kembali apa saja jenis-jenis pantun. Berdasarkan siklus kehidupan, pantun dibedakan menjadi 3, yaitu pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Sedangkan berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi pantun jenaka, pantun nasihat, pantun kiasan, dan pantun teka-teki. Setelah menyimak tradisi palang pintu tadi, anak-anak bisa tahu bahwa perbedaan adat pernikahan merupakan contoh perbedaan budaya. Pengenalan budaya daerah dengan daerah lain terjadi karena adanya interaksi antara warga masyarakat. Interaksi antara warga masyarakat terjadi dalam berbagai bidang, seperti sosial dan ekonomi. Interaksi antar warga masyarakat terjadi karena beberapa faktor seperti berikut. Yang pertama, perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Daerah dengan kandungan sumber daya alam yang cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya yang relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam yang lebih rendah. Yang kedua, perbedaan kondisi demografis. Perbedaan kondisi demografis adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur pendudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan, serta etos kerja yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Dengan kondisi demografis yang baik, daerah akan cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi. Yang ketiga, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Nah, mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi, baik yang disponsori oleh pemerintah dan migrasi spontan. Alasannya, apabila mobilitas tersebut kurang lancar, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah yang lain. Yang keempat, konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah. Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Yang terakhir,
Alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Bila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Amatilah keadaan kedua wilayah berikut ini. Yang pertama, ada keadaan di wilayah pantai, dan yang kedua, ada di wilayah pegunungan. Apakah kalian sudah tahu perbedaannya? Ya, mari kita lihat bersama apa perbedaannya. Dari gambar yang sudah kalian lihat, terdapat perbedaan upaya pembangunan ekonomi antara daerah pantai dan daerah pegunungan. Yang daerah pantai, mata pencarian utamanya adalah sebagai nelayan. Di sana ada pembangunan tambak. Kemudian pengembangan objek wisatanya itu berupa pantai. Dan yang terakhir, aktivitas perdagangan biasanya berada di TPI. Daerah pegunungan, mata pencaharian utamanya sebagai pekebun atau petani. Kemudian di sana terdapat usaha perkebunan swasta maupun milik pribadi. Kemudian pengembangan objek wisata biasanya air terjun dan daerah-daerah yang lainnya. Kemudian yang keempat, aktivitas perdagangan terjadi di pasar, yaitu yang diperjualbelikan berupa sayur. Setelah ada perbandingan tadi, sekarang anak-anak bisa tahu bahwa interaksi antar warga masyarakat dapat meningkatkan pembangunan di segala bidang. Dalam bidang budaya, masyarakat dapat mengenal budaya daerah yang satu dengan budaya daerah yang lainnya, sehingga memperkaya wawasan Nusantara dan kebudayaan nasional. Dalam bidang sosial, dengan interaksi masyarakat dapat memenuhi kodratnya sebagai makhluk sosial, yaitu dalam kegiatan tertentu, manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi hidupnya. Dalam kegiatan ekonomi, masyarakat dapat bekerja sama untuk meningkatkan taraf hidupnya, sehingga tercapai kesejahteraan sosial. Sebagai warga masyarakat yang baik, kita harus mengetahui apa perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, tetapi saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Bu Ita akan menjelaskan pada tayangan berikutnya. Yang pertama, hak sebagai warga masyarakat. Hak sebagai warga masyarakat bentuknya adalah sebagai berikut. Mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan yang bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agamanya masing-masing, bebas berpendapat dan berorganisasi, serta mengembangkan kebudayaan daerah. Nah, anak-anak bisa melihat dari gambar yang ada di tayangan berikut ini. Nah, sudah terjelaskan apa saja haknya kita? Kita lanjut ke yang selanjutnya. Sebelum kita mendapatkan hak kita sebagai warga masyarakat, ada kewajiban yang harus kita penuhi. Kewajiban sebagai warga masyarakat bentuknya seperti berikut ini. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Menghormati tetangga di lingkungan setempat tinggal, kemudian membantu tetangga yang terkena musibah. Lalu, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, anak-anak juga dapat melihat kegiatan-kegiatan itu dalam gambar yang ada di tayangan ini. Selanjutnya, kita bisa membedakan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat. Hak warga masyarakat adalah
sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan tanggung jawab sebagai masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Nah, kita bisa menyimpulkan, jadi hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Dan sebaliknya, tanggung jawab tercermin dari terlaksananya hak dan kewajiban dengan baik. Demikian pembelajaran hari ini sudah selesai kita laksanakan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Anak-anak tetap jaga kesehatan dan semangat dalam belajar meskipun belajar dari rumah. Akhir kata, Bu Ita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.